Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah konsep dari Simon Sinek, fleksibilitas eksistensial. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana sebuah organisasi atau bahkan kita sebagai individu bisa melakukan perubahan arah yang begitu fundamental? Iya, intinya adalah kapasitas untuk melakukan pergeseran strategis yang radikal. Kadang sampai berbalik 180 derajat gitu. Wah, drastis ya? Penting dicatat nih, ini bukan karena ikut-ikutan tren sesaat, tapi demi memajukan sebuah alasan mulia atau just cause yang lebih besar dari sekedar keuntungan jangka pendek. Jadi ini, jauh melampaui kelincahan operasional biasa. Kedengarannya sebuah tantangan besar, tapi juga terasa esensial ya di dunia yang terus berubah ini. Mari kita lihat contoh-contoh nyata dari sumber Anda ini dan gali apa intisari pentingnya. Oke, mari kita bedah bersama. Oke, kita mulai dengan Apple di tahun 1979. Nah, waktu itu Steve Jobs berkunjung ke Xerox PARC dan dia lihat demo Graphic User Interface, GUI. Tahu kan? Ikon, jendela, mouse, sebuah cara interaksi yang sama sekali baru. Dan Jobs langsung lihat potensinya kan, bukan cuma sekedar teknologi keren, tapi gimana ini sejalan dengan alasan mulianya Apple waktu itu. Betul. Yaitu memberdayakan individu melawan dominasi Big Brother gitu kan. GUI jelas bikin komputer jadi jauh lebih mudah diakses orang biasa. Tepat sekali. Meskipun ada resistensi internal yang kuat waktu itu. Mengingat investasi yang udah ditanamkan ke jalur teknologi sebelumnya kan lumayan besar. Pasti. Tapi Jobs bersikeras. Ada tuh kutipannya yang terkenal. Jika kita tidak menghancurkan perusahaan kita sendiri, orang lain akan melakukannya. Ini nunjukin pemahaman dia soal perlunya perubahan radikal demi visi jangka panjang. Berani banget ya. Dan keberanian ini didukung oleh tim yang meskipun mungkin awalnya ragu, akhirnya percaya dan mau ikut arah baru itu. Ini pentingnya trusting teams tadi. Hasilnya ya Macintosh yang mengubah segalanya. Contoh luar biasa dari fleksibilitas eksistensial yang berhasil. Tapi mari kita lihat sisi sebaliknya. Ingat Blockbuster? Dulu kan raksasa penyewaan video. Nah ya, terus datang Netflix dengan model langganan DVD via pos, terus lanjut streaming. Ironisnya nih, CEO Blockbuster saat itu sebenarnya udah lihat potensi model langganan ini. Oh iya, terus kenapa? Tapi Dewan Direksinya nolak. Alasannya, karena mereka takut kehilangan sekitar 12% pendapatan mereka yang datang dari denda keterlambatan pengembalian video. Astaga, fokus pada keuntungan jangka pendek yang justru membutakan mereka dari ancaman eksistensial ya. Sungguh sebuah insight penting di sini. Aliran pendapatan yang ada seringkali jadi penghalang terbesar untuk perubahan yang sebenarnya dibutuhkan buat bertahan hidup. Benar sekali. Mereka rela mengorbankan masa depan demi mempertahankan keuntungan yang bisa dibilang kecil ya di masa sekarang. Kita semua tahu kan akhir ceritanya gimana? Iya, lenyap begitu saja. Nah, itu dia. Jika Anda nggak berani meledakkan model bisnis Anda sendiri saat diperlukan, pasar yang akan melakukannya untuk Anda. Nggak ada pilihan lain. Ini membawa kita pada contoh yang, lebih tragis lagi mungkin ya. Kodak. Ironi terbesarnya, kamera digital pertama justru ditemukan oleh insinyur mereka sendiri, Steve Sasson, tahun 1975. Betul. Dan Sasson ini terinspirasi langsung loh oleh alasan mulia pendiri Kodak, George Eastman, mendemokratisasi fotografi. Bikin fotografi bisa diakses semua orang. Lah terus? Tapi kepemimpinan Kodak saat itu, mereka terperangkap dalam apa yang Sinek sebut mentalitas terbatas atau finite mindset. Mereka lihat bisnis itu kayak permainan menang kalah jangka pendek aja. Jadi fokusnya cuma kejar target kuartal berikutnya aja gitu? Kurang lebih begitu. Fokus utama mereka melindungi penjualan film yang jadi sumber keuntungan terbesar mereka saat itu. Mereka takut kamera digital ini bakal makan pasar film mereka sendiri. Jadi mereka punya penemuannya, mereka punya alasan mulianya, tapi mereka malah memilih menekannya. Luar biasa, padahal itu teknologi mereka sendiri loh. Betul sekali. Anehnya lagi, mereka bahkan cukup akurat loh memprediksi kalau pesaing bakal muncul dengan teknologi serupa dalam 10 tahun. Dan itu beneran terjadi. Terus gimana nasib Kodak? Ya, Kodak sempat untung miliaran dari royalti paten digitalnya. Tapi begitu patennya habis, ya udah, mereka runtuh. Kenapa? Karena mereka udah meninggalkan alasan mulia mereka. Fokusnya cuma ke angka jangka pendek. Dan tadi Anda sebut soal tim yang saling percaya. Nah, itu dia. Itu yang krusial.
Mereka gagal membangun tim yang saling percaya atau trusting teams. Maksudnya gimana tuh tim yang saling percaya dalam konteks ini? Maksudnya, tim yang anggotanya merasa cukup aman secara psikologis. Aman untuk apa? Ya untuk menyuarakan ide-ide radikal, untuk mengakui kelemahan, untuk menantang status quo, gitu kan? Oke, jadi ada keterbukaan ya. Betul. Dan juga mendukung kepemimpinan dalam keputusan sulit yang mungkin menyakitkan dalam jangka pendek, tapi penting buat visi jangka panjang. Kodak kehilangan ini. Kapasitas internal mereka buat melakukan pivot sebesar yang dibutuhkan teknologi digital itu udah nggak ada. Jadi intinya inovasi aja nggak cukup ya kalau budayanya nggak mendukung. Tepat. Dan budaya itu bergantung banget sama kepercayaan. Insight-nya di sini. Inovasi tanpa budaya kepercayaan itu nggak akan jalan. Oke, jadi dari semua contoh ini, kayaknya kelihatan jelas ya ada dua pilar utama untuk fleksibilitas eksistensial ini, menurut sumber Anda. Pertama, harus punya alasan mulia yang jelas sebagai kompas. Tanpa ini, perubahan cuma reaktif, nggak jelas arahnya mau kemana. Tepat sekali, itu pemandunya. Dan kedua, yang nggak kalah penting, mutlak dibutuhkan tim yang saling percaya. Tim yang solid, yang bersedia melewati turbulensi dan ketidakpastian jangka pendek bareng-bareng demi tujuan jangka panjang yang lebih besar itu. Karena perubahan fundamental sebesar ini pasti ada gejolaknya ya di awal. Pasti. Dan itu mustahil dilewati tanpa fondasi kepercayaan yang kuat di dalam tim. Lantas apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kemampuan untuk fleksibilitas eksistensial, ini kesiapan melakukan perubahan strategis besar demi sebuah alasan mulia, tampaknya jadi kunci penting untuk bukan cuma bertahan hidup aja ya, tapi juga berkembang dalam apa yang Sinek sebut permainan tak terbatas atau infinite game. Iya, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi kita. Betul. Nah, ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apakah Anda atau mungkin organisasi tempat Anda bernaung saat ini punya kapasitas ini? Adakah alasan mulia yang cukup kuat untuk memandu Anda melewati potensi disrupsi besar di masa depan? Pertanyaan yang dalam ya. Bahkan, jika itu artinya harus mengorbankan kenyamanan atau keuntungan jangka pendek saat ini. Sesuatu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.